Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi tugas saya. Perkenalkan, nama saya Azhara Aulia dengan nomor 231102883, kelas F 2023, STMIK Merdeka Indonesia. Pada video ini saya akan memaparkan tugas eksplorasi mandiri di pertemuan 3 mata kuliah etika profesi di dunia informatika yang membahas analisis kasus Abdul secara mendalam dari sudut pandang etika profesi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iqbal Jamaluddin MKom. Langsung saja kita mulai lihat pada kronologi kasus dari Abdul tersebut, deskripsi dan analisa etika. Seorang bernama Abdul mengunggah foto-foto pribadi teman wanitanya ke akun Facebook milik teman wanitanya tersebut. Abdul menggunakan akun dan kata sandi yang sah, bukan hacking, namun foto diunggah tanpa izin pemilik akun tanpa sepengetahuan pemilik. Lalu kita analisis dari kasus tersebut secara perspektif teknis dan hukum. Secara teknis tidak melanggar. Akses dilakukan dengan cara yang sah menggunakan akun dan kata sandi yang valid, bukan peretasan sistem. Jika dilihat dari perspektif etika dan moral, prinsip utama etika bukan hanya cara mendapatkan akses, tetapi bagaimana akses tersebut digunakan. Selanjutnya, dari kasus Abdul tersebut, prinsip apa saja sih yang dilanggar? Yang pertama ada menghormati privacy, respect for privacy. Abdul mengunggah foto pribadi tanpa izin pemilik. Meskipun pemilik akses ke akun bukan berarti berhak menggunakan sembarangan. Abdul harus menghormati segala bentuk apapun yang menjadi privacy seseorang. Selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu prinsip integritas atau integrity. Abdul menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dan akses ke akun orang lain adalah bentuk kepercayaan yang seharusnya dijaga oleh Abdul. Prinsip yang dilanggar ketiga yaitu Abdul melanggar prinsip tanggung jawab atau responsibility. Abdul tidak mempertimbangkan dampak atau tindakannya ke depannya. Foto yang tersebar tanpa izin dapat merusak privasi, reputasi seseorang, mental seseorang, dan Abdul tidak bertanggung jawab atas itu semua. Selanjutnya, prinsip yang dilanggar Abdul adalah kerahasiaan. Foto-foto pribadi bersifat rahasia dan konfidensial. Abdul malah mengpost informasi yang seharusnya tetap private ke ranah publik. Maka dari itu, Abdul tidak menjaga segala bentuk kerahasiaan. Untuk selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip etika profesi di dalam dunia IT. Yang pertama, ada integritas. Integritas yaitu bertindak jujur dan konsisten, tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh siapapun. Bertindak jujur, berani bertanggung jawab, dan juga bisa dipercaya oleh setiap orang. Selanjutnya ada kerahasiaan. Menjaga data informasi pribadi agar tidak bocor atau jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Tidak sewenang-wenang memberikan apapun yang bentuknya rahasia atau privacy. Untuk selanjutnya, menghormati privacy. Tidak mengakses, tidak menggunakan atau menyebarkan informasi pribadi seseorang atau pribadi orang lain tanpa izin yang sah. Meskipun kamu punya akunnya, punya kata sandinya, bisa masuk dengan cara legal, kalian harus tetap menjaga dan menghormati privasi mereka.
Selanjutnya ada tanggung jawab, seperti yang aku ucapkan tadi, bertanggung jawab penuh atas setiap akses, setiap tindakan, setiap perlakuan, dan tahu dampak yang akan ditimbulkan di dalam lingkup profesi, di dalam lingkup di dalam dunia IT. Gitu. Nah, selanjutnya ada kompetensi profesional. Menggunakan keahlian teknik secara benar, tepat, dan tidak merugikan pihak lain dalam setiap pekerjaan. Lalu ada perilaku profesional. Menjaga sikap, menjaga perilaku dengan norma dan standar yang berlaku di dalam profesi IT. Lalu ada perilaku profesional, menghormati hak orang lain untuk mengkontrol data keputusan miliknya. Lalu, mengapa prinsip-prinsip ini harus dijaga? Yang pertama, data-data itu sifatnya sensitif. Satu kebocoran data dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara pribadi, secara finansial, maupun sosial bagi banyak orang sekaligus. Selanjutnya, teknologi itu berkembang pesat dan terlalu cepat. Semakin canggih teknologi, semakin besar pula potensi penyalahgunaan jika tidak diimbangi dengan etika dan tanggung jawab yang sangat kuat. Untuk selanjutnya, dampaknya yang sangat luas, dampak yang sangat besar. Suatu tindakan itu tidak etis di dunia digital dapat menyebar dengan cepat dan memberikan dampak yang tidak terduga kepada jutaan orang. Selanjutnya, menjaga kepercayaan publik. Masyarakat mempercayakan data, sistem mereka, data-data mereka kepada profesional IT. Kepercayaan ini adalah tanggung jawab yang tidak boleh dianggap enteng bagi seorang profesional IT. Lalu selanjutnya, contoh-contoh pelanggaran. Nah, yang pertama ada integritas. Contohnya yaitu seorang developer menjual kode rahasia perusahaan kepada pihak kompetitor demi keuntungan pribadi. Segala cara dilakukan tanpa mementingkan integritas dirinya, tanpa mementingkan perusahaan gitu. Jadi integritas si seorang developer itu lemah hanya karena keuntungan pribadi. Selanjutnya kerahasiaan. IT support sebuah bank membocorkan data nasabah kepada pihak ketiga tanpa izin apapun. Seperti yang kita ketahui di sebuah bank kita memberikan nomor KTP kita, memberikan nama kita, tapi seorang IT support tersebut malah menyebarluaskan data pribadi kita sebagai nasabah kepada orang lain. Contoh yang ketiga, menghormati privacy. Admin media sosial mengakses pesan pribadi karyawan tanpa izin, seperti kasus kasus Abdul yang tadi, memberikan akses pribadi, dan mengakses lalu mempost ke sosial media tanpa izin dan tanpa menghormati privasi setiap orang. Selanjutnya ada tanggung jawab. Programmer mengabaikan bug keamanan yang diketahuinya mengakibatkan kebocoran data ribuan pengguna. Kelalaian seorang programmer yang tidak bertanggung jawab, yang dirasa dia bisa menjaga keamanan dan ternyata dia mengabaikan bug keamanan tersebut dan mengakibatkan kebocoran data banyak orang. Pelanggaran selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Teknisi jaringan melakukan konfigurasi server tanpa keahlian memadai, sehingga sistem rumah sakit mati total. Dirasa dirinya seorang teknisi, dirasa dirinya bisa melakukan segala apapun tentang server, maka dia mencoba tanpa punya keahlian, tanpa kompetensi yang profesional, dia mencoba membenarkan sebuah server sehingga bisa
mematikan sistem rumah sakit atau merugikan banyak orang yang biayanya tidak sedikit. Selanjutnya, contoh pelanggaran selanjutnya yaitu perilaku profesional. Profesional kemampuan cyber yang disewa untuk uji penetrasi justru menjual data yang ditemukan kepada pihak ketiga. Seperti contoh tadi yang integrasi kurang lebih sama karena dia tidak profesional dengan pekerjaannya, tidak punya tanggung jawab tentang pekerjaannya, maka dia menjual data-data milik klien kepada pihak ketiga. Seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sudah terjawab semuanya. Maka dari situ saya menarik kesimpulan bahwasannya dari kasus Abdul tersebut, fondasi kepercayaan profesional, etika profesi bukan sekedar aturan teknis, melainkan fondasi kepercayaan antara profesional IT dan masyarakat luas. Akses yang sah bukan berarti tindakannya dibenarkan. Setiap tindakan harus mempertimbangkan hak, privasi, dan kepercayaan orang lain. Sebagai calon profesional IT, kita wajib menjunjung tinggi etika dan juga jangan kita gampang memberikan akses pribadi kita kepada orang lain. Jangan terlalu percaya kepada orang lain dan juga kita harus menjaga setiap apapun, segala bentuk apapun di dalam bermedia sosial. Terima kasih semuanya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sebagai calon IT, mari kita junjung tinggi etika dalam setiap pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.